Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil azim. Sampurasun, rampes, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Widi dalam Klinik Budaya Inspiratif dalam pola pikir dan cara berpikir. Alhamdulillah para netizen dulu-dulu semua, dan terima kasih atas subscribe dan like-nya untuk kelanjutan dari Klinik Budaya Inspiratif dalam pola pikir dan cara berpikir. Baik dulur-dulur dan netizen semuanya, kali ini Klinik Budaya akan mengurai kajian dengan judul Hubungan Adat dan Hukum Adat. Baik para netizen, kita akan mengambil arti kata dan makna hukum itu sendiri dan definisi menurut teori tapak soang. Baik, kita mulai dengan kata hukum. Kata hukum secara bahasa hukum berasal dari bahasa Arab dengan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang kemudian diambil ke bahasa Indonesia disebut hukum. Kata res, nah ini secara bahasa res berasal dari bahasa Latin, yaitu rectum, yang berarti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Dari kata res timbul istilah Grenstigheid yang merupakan bahasa Belanda atau Gerechtigkeit dalam bahasa Jerman yang berarti keadilan. Dapat disimpulkan, Recht merupakan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu tentang kewibawaan dan keadilan. Oke, para netizen, banyak kata hukum secara bahasa Inggris, Prancis, dan lain sebagainya, yang istilah-istilah ini pemaknaannya itu beragam. Termasuk di dalam bahasa Sunda. Kata kawengku dalam bahasa Sunda. Pengertian kawengku adalah mencangkup situasi dalam satu ruang dan tidak boleh melanggar aturan yang ada. Kawengku kalau dalam bahasa Sunda. Oke para netizen, para dulur-dulur semua. Dari urian tersebut, definisi dari Klinik Budaya untuk kata hukum artinya, kalau kita urai, yang satu tentang keadilan, yang satu tentang pemerintah, yang satu tentang hubungan, yang satu keadaan, dan lain sebagainya. Secara klinik budaya, inspiratif dalam pola pikir dan cara berpikir, bahwa hal-hal seperti itu adalah dugaan. Nah ini, jadi kesimpulan kata hukum menurut klinik budaya adalah dugaan keadaan perbuatan yang dibatasi oleh situasi adat. Nah, jadi begitu ya kata hukum itu. Gitu. Jadi para netizen dulur-dulur, untuk fungsi hukum, apa itu hukum selanjutnya, ya mungkin pada segmen berikutnya akan kita bahas. Kita lanjutkan bahwa dugaan tersebut. Saya ambil contoh. Anda melihat gunung. Tiba-tiba dalam diri Anda punya keinginan untuk pergi ke gunung tersebut. Karena menurut Anda situasi di sana, gunungnya dan tanahnya yang pada saat Anda lihat mengandung apa yang Anda inginkan. Lantas Anda membawa cangkul. Lantas setelah membawa cangkul, Anda menuju pada tempat yang Anda lihat tersebut dengan situasi yang ada di sana. Pas pada saat Anda lihat, baru Anda melakukan mencangkul. Ternyata tanah tersebut di bawahnya itu dengan lapisan yang sangat tipis ternyata batu. Pas pada saat Anda mencangkul kan tidak bisa terus dicangkul. Berarti itu adalah dugaan hukum situasi alam itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Tapi sifat hukumnya memaksa. Karena alamnya memang batu. Jadi Anda dipaksa untuk membawa alat-alat yang lain. Begitu kira-kira para
netizen dan dulur-dulur semua, termasuk kita adalah negara hukum. Negara hukum ya perangkatnya ya undang-undang, aturan-aturan, sehingga undang-undang, aturan dan pemerintahan ini harus kita taati. Tidak boleh melanggar ketentuan karena seperti tadi pas pada saat kita menuju perkiraan kita, dugaan situasi kita bahwa di sana itu bisa digali dengan cangkul, ternyata isinya batu. Maka aturan alam itulah yang harus kita turuti. Begitu. Jadi terima kasih para netizen dan dulur-dulur semua bahwa kesimpulan kata hukum menurut Klinik Budaya Inspiratif, Pola Pikir dan Cara Berpikir. Untuk segmen selanjutnya akan kita teruskan dengan judul Hubungan Adat dan Hukum Adat. Sampurasun, Rampes Rahayu, Bil Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.